gereja di mana firman itu ada dengan memulai dengan iman dalam firman. Ini ada judul pada pesan hari ini. Kalau kamu percaya pada firman, tidak ada suara kematian dalam keluarga kamu, anak-anakmu, bisnis, dan teman-temanmu. Hanya akan ada pekerjaan hidup. Kemanapun Yesus pergi, kegelapan itu mundur. Kenapa? Karena dikatakan kalau saya adalah cahaya dari dunia ini. Tidak peduli betapa gelapnya ruangan itu, dengan satu korek api saja, itu menjadi terang dan kamu bisa melihat segala sesuatu dengan cahayanya. Jadi Allah berkata, tolong lihat apakah ada terang dalam hatimu. Dan terang dalam tubuh adalah mata. Kalau mata kamu buta, maka seluruh tubuh itu gelap. Segala sesuatu akan menjadi gelap. Tapi kalau mata itu sehat dan terbuka, maka seluruh tubuh itu akan terang dan hidup kita harus seperti itu. Kamu populer, menghasilkan uang, kamu minum, menghabiskan uang, dan melakukan berbagai hal. Tapi tidak ada yang mengetahui kamu kan di masa lalu kan. Jadi saya bilang ke penyanyi muda, kamu tidak akan menjadi populer pagi dan malam. Kamu lahir sekali, mati sekali, dan diantaranya akan ada pertumbuhan. Tapi apakah kamu tumbuh sehat dan siang dan malam? Kalau semuanya penuh, kamu jadi tua kan? Tapi kamu masih populer pada saat itu. Di bangsa dan orang-orangnya itu sangat putus asa karena perang Korea, tapi seluruh bangsa berkumpul dan berjuang untuk bangsanya. Dan penyanyi yang datang menghibur orang-orang pada saat itu yang berumur 20-30 tahun. Tapi sekarang mereka sudah tua. Mereka penyanyi tapi mereka sudah tua. Jadi saya bilang kepada orang penyanyi-penyanyi itu, kamu juga akan menjadi penyanyi yang menjadi tua. Jadi pada saat kamu masih muda dan menghasilkan uang, kamu harus membantu orang. Jadi jangan cuek dengan orang-orang tua. Kalau kamu lihat politikus, mereka tua, keriput, tapi mereka pemimpin dari bangsa ini. Karena kamu tidak peduli dengan pengalaman dan pengetahuan akan hidup. Jadi apa yang saya ingin katakan adalah jangan menjadi tua secara rohania. Jadi pada saat kamu berumur 80-90 tahun, tolong kamu menjadi kuat seperti orang muda umur 20-30 untuk menjadi orang seperti itu, kamu harus mendengarkan firman Allah. Kalau kamu tidak mengerti apa yang dikatakan bos kamu, dia berkata, "Hey, apa kamu tidak mengerti kata-kata saya? Kamu mau tuli ya?" Dan di militer, kamu harus selalu mengulang pada saat pemimpin itu memberikan perintah, ulang apa yang ia perintahkan. Kalau kamu tidak bisa ulang, dia akan memberikan perintah lagi supaya tidak ada kesalahan. Sama seperti firman. Kalau kamu lihat Yohanes pasal 8 ayat 43 dan 47, kamu tidak percaya pada saya karena kamu tidak bisa mendengarkan firman saya. Karena kamu tidak mengerti firman saya, tidak percaya pada Yesus, itu sebabnya orang Israel tidak datang pada Yesus. Itu artinya di sana. Kalau Allah itu masih hidup, firman yang ia katakan melalui bibirnya itu dengan pasti hidup dan aktif saat ini. Firman memiliki personalitas. Pekerjaan roh tidak akan kelihatan oleh mata. Saat firman itu diproklamasikan, kita tidak tahu apakah gendut, kurus, heksagon, atau segi 4 atau segitiga. Kita nggak tahu, tapi karena itu milik roh. Dan kalau Allah hidup,
firman yang keluar dari mulutnya jugalah firman hidup. Itu sebabnya pada saat kita mendapatkan firman hidup dengan iman, seperti dikatakan di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13, firman bekerja, firman menyebabkan pekerjaan terjadi, firman bergerak dan mengkonklusikan dan pada akhirnya berbuah yang diinginkan. Ini adalah ide yang konsisten dalam Alkitab. Apa gunanya kalau kamu percaya selama 1 dekade, kamu melihat Alkitab dengan pengetahuan dunia, mengingat ya, firman ayat-ayat firman seperti burung kakatua, tapi kamu harus percaya. Tapi orang Israel selalu sombong dan menyombongkan bapak iman mereka Abraham. Tapi setelah Yesus datang, apakah mereka percaya pada Yesus? Itu yang dikatakan oleh Yesus, karena firmanku tidak ada di dalam dirimu, kamu salah paham pada saya dan kamu ingin membunuh saya. Gereja di Tesalonika, saudara tiri dan istri dari Raja Alexander namanya adalah Tesalonika. Dan supaya menghormati namanya, ia memberikan nama kota di Masedonia sebagai Tesalonika. Dia adalah saudara tiri Raja Alexander dan dia menikahinya dan namanya adalah Tesalonika. Dan kota Tesalonika dinamakan dari nama itu. Tapi dalam pesan ini atau bacaan hari ini, pendeta Rasul Paulus pergi ke perjalanan misionarisnya dan ia membawa Timotius bersama dengan dia, dan dalam pekerjaan misionarisnya ia membuat sebuah gereja. Berapa lama untuk membuat sebuah gereja di Tesalonika? 3 minggu. 1 minggu punya 7 hari. 3 kali 7 itu 21. Hanya dalam 21 hari, bukan orang Yahudi, tapi orang-orang Yunani sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang kematian dan kebangkitan. Apakah ada orang yang mati bisa bangkit kembali dalam sejarah, dan Yesus ada di dalam dunia ini 40 hari dan dia muncul kedua kali, dan ketika ia naik dari gunung Bukit Zaitun di depan ratusan orang. Dan dia berkata kalau ia akan kembali lagi. Dan apakah kita tidak akan mati? Kalau kamu percaya pada Yesus, hidupan Tuhan jadi milik kita, jadi kita tidak akan mati. Untuk orang-orang Yunani yang tidak memiliki apakah mereka kekurangan uang, kekurangan kekuatan, setelah mendengarkan iman kebangkitan dalam 3 minggu, mereka berkumpul bersama-sama. Dan pembuat masalah datang. Siapa mereka? Orang-orang Israel, pemimpin yang percaya duluan. Mereka cemburu, sirik pada mereka. Sama seperti gereja Pyongkang Cial. Apakah saya datang ke rumah kamu? Apakah saya minta kamu datang? Firman tuh datang, betapa besarnya kasih karunia, dan firman tuh baik. Dan mereka berkata, oh mari kita lihat. Ketika jemaat datang, dari gereja-gereja datang, apa yang dikatakan? Mereka orang heresi, mereka sesat. Jadi Rasul Paulus tuh pergi, dan kamu bisa bayangkan konflik yang dihadapi mereka. Jadi mereka pergi dan mereka tidak bisa bertahan. Mereka mengumpulkan preman, mereka memberikan bribe ke pemerintahan supaya bisa membunuh mereka. Pemimpin kita adalah Caesar, tapi mereka bilang kalau rajanya adalah Yesus. Jadi bagaimana orang-orang Romawi tahu? Apakah mereka tahu Abraham, atau mereka tahu kalau Allah itu ada? Mereka tahu kalau bangsa ini akan dikalahkan. Itu sebabnya mereka datang kepada Rasul Paulus. Dengan perintah Allah mereka pergi. Jadi gereja di Tesalonika sesuai dengan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 2 dibentuk hanya dalam 3 minggu. 3 minggu. 1 minggu itu 7 hari. Itu berapa lama gereja itu dibangun. Mereka yang percaya dahulu, mereka harus bangun. Mereka harus bangkit.
Mengerti? Pada saat mereka mengumpulkan kekuatan, mereka katakan kalau saya pemimpin dari ini, pemimpin dari konsel itu, jangan minta dari orang-orang itu untuk doa. Tapi di tempat-tempat yang terpencil ada gereja dan pendeta yang menangis, mereka hidup ber, berbulan-bulan hanya dalam 1.000-2.000 won, dan pendeta-pendeta itu tanpa pengakuan mereka mengambil membawa orang-orang ke gunung dan makan makan bersama-sama. Tanya pada mereka dan minta doa dari mereka dan kamu pasti akan pemimpin. Kamu akan menjadi pemimpin. Saya pernah berkata itu kan. Pemimpin yang menyebarkan Injil pergi ke pemimpin council, terus mereka duduk di sana menghabiskan uang. Apakah itu pemimpin yang sebenarnya? Ketika Rasul Paulus pergi di Kisah Para Rasul 17, berapa keinginan mereka untuk membunuhnya. Mereka orang percaya. Kalau kamu lihat di Alkitab, di bacaan hari ini, mereka adalah pendeta, Farasi, ahli Alkitab, dan mereka berkumpul, dan mereka mengumpulkan preman, dan mereka berdemo, dan mereka membuat seluruh bangsa itu gelap kan? Kamu harus tahu bagaimana membaca dan mengerti Alkitab. Gereja itu dibentuk dalam 3 minggu. Orang-orang Yunani mendengarkan kata-kata Rasul Paulus yang tidak bisa dibandingkan dengan kata-kata dari pemimpin Israel. Rasul Paulus tidak makan dan minum dengan benar. Mereka sangat tegang dan mereka tidak harus berhutang pada siapapun, dan dengan uang itu ia menyewa kamar dan mereka membawa orang-orang dan memberi makan mereka dan menyebarkan firman dan berkata, saya tidak mencari emas atau perak dari kamu, saya tidak meminta makanan dari kamu, tapi saya bekerja siang dan malam dan menyebarkan firman bersama dengan kamu. Sampai pada poin Rasul Paulus berkata hal seperti itu. Ia menitikan banyak sekali air mata, tapi kamu tidak tahu sejarahnya dan kamu berkata 1 Tesalonika pasal 2. Oh, buku Tesalonika. Bagaimana orang jemaat kudus bisa percaya seperti ini? Berapa banyak orang tahu tentang proses yang membawa ke lahirnya gereja Tesalonika? Yang menyebarkan Injil keselamatan. Tapi orang-orang berkata ia pencuri, ia penipu, dia bukan dikirim oleh Allah. Dan pada saat ia mengirim itu, mengatakan itu, apakah orang jemaat kudus bisa membedakan yang kanan dari kiri? Ini sesuatu yang harusnya tidak bisa dikatakan kan? Jadi Paulus pergi ke penjara dan karena gereja Tesalonika dibuat dalam 3 minggu, maka jemaat-jemaat orang-orang kafir yang tidak percaya itu terpecah-pecah. Tapi walaupun mereka dihadang dan preman datang, tapi mereka masih berkumpul bersama-sama. Dan setelah mendengarkan kata-kata Rasul Paulus tentang kebangkitan Yesus, mereka hidup, bekerja, pekerjaan terjadi. Dan syukur pertama yang diberikan Rasul Paulus adalah pekerjaan iman yang dilakukan oleh jemaat kudus Tesalonika. Tidak peduli masalah apapun, tekanan apa, atau hinaan yang mereka harus hadapi. Rasul Paulus memberikan pekerjaan dan firman hidup. Pekerjaan iman bekerja di sana, dan hasil kerja kasih datang bersama-sama, berpegang pada bersama-sama saudara-saudara. Ini adalah pekerjaan kasih. Berikutnya, yang ketiga, bertahan pada harapan atas Yesus Kristus. Tidak peduli berapa banyak mereka disiksa. Kalau kamu pergi ke gereja itu, kamu keluar dari kerjaan ini. Dan walaupun mereka tidak punya kerjaan, mereka percaya pada Paulus dan bertahan sampai akhir dengan harapan. Itu adalah syukur pertama yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Syukur yang kedua adalah firman Allah
di antara jemaat Tesalonika seperti yang dikatakan di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Ketika firman masuk ke dalam diri kamu, ini pekerjaan hidup akan terjadi dalam diri kamu, dan Rasul Paulus mendengarkan hal itu, makanya ia memberikan syukur yang kedua. Kalau kita lihat di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13, untuk alasan ini kita datang dan terus bersyukur pada Allah. Kapanpun Rasul Paulus berpikir tentang gereja Tesalonika, untuk alasan ini kita juga terus bersyukur pada Allah. Kalau saat kamu mendengar firman Allah yang kamu dengar dari kami, kamu menerimanya bukan sebagai kata-kata yang datang dari mulut manusia, tapi firman Allah yang juga melakukan pekerjaan di dalam diri kamu yang percaya. Hanya 3 minggu ketika Rasul Paulus memberikan firman, kalau jemaat kudus mendengarkannya dan orang-orang melihat hanya halangan, mereka mungkin terjatuh, tapi mereka tidak melihat kata-kata Rasul Paulus sebagai kata-kata manusia, tapi kata-kata Allah, karena mereka mendengarkannya sebagai firman Allah. Maka firman hidup itu melakukan pekerjaan dalam diri mereka yang percaya betapa berharganya firman ini. Firman Allah yang melakukan pekerjaannya. Pekerjaan artinya firman Allah bekerja dengan sendirinya, membawa peristiwa-peristiwa dan bekerja dengan ilahi, dengan keilahian. Firman Allah adalah sesuatu yang melakukan pekerjaan dan memastikan pekerjaan itu selesai. Tapi karena kamu tidak tahu, kamu bilang, saya melakukan ini sendiri. Saya mengumpulkan uang sebanyak ini karena saya tidak makan, atau saya tidak memakai baju yang bagus, dan saya menabung dan bekerja saat semua orang tertidur. Saya hanya makan bubur pada saat orang makan nasi. Jadi di luar, di dunia itu benar, tapi di dalamnya karena Allah memberikan kamu kasih karunia untuk sehat, walaupun ketika kamu tidak makan dengan benar. Jadi tolong jangan berkata, saya melakukannya. Lebih dari 12 murid, lihat Rasul Paulus yang disebut sebagai rasul bagi jemaat kudus. Berapa banyak pekerjaan yang lakukan? Lebih banyak dari 12 murid. Ia menerima 39 cambuk 5 kali. 3 kali ia dipukul dengan tongkat. Ia menghabiskan 1 minggu di dalam lautan hanya untuk Yesus. Dia menghadapi kesusahan di padang gurun, di kota, dan pada saat orang-orang yang membunuh dia, ia kabur. Ia ditaruh di dalam kotak dan dilempar dari jendela, dan dia keluar dari kota, dan ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan dia bahkan pakaiannya compang-camping, dan dia kelaparan. Ini adalah kata-kata Rasul Paulus di 2 Korintus. Ini adalah tanda yang ia miliki untuk Yesus. Kalau kamu mendapatkan ini seperti medal. Kalau kamu menang sesuatu, kamu dapat medali kan? Medali pendeta Paulus itu ada 39 cambukan. Kalau kamu dipukul 39 cambukan 5 kali, sebanyak 5 kali. Kalau Rasul Paulus mendengarkan kata-kata manusia atau kata-kata yang terjadi di masa lalu, dia akan berkata, oh, saya tidak akan percaya pada Yesus. Saya harap kamu mengerti, pada perang Korea, kalau tentara komunis memiliki pistol di leher kamu, dan tentara Korea Selatan itu mundur secara strategis, dan kamu ditangkap. Dan dia melihat Alkitab kamu dan bilang, kamu brengsek datang ke sini. Dan dia menaruh pistolnya ke leher kamu dan berkata, kamu akan percaya pada Yesus atau enggak? Kalau kamu memiliki keyakinan akan keselamatan kekal di surga, kamu berkata, kematian Allah adalah kematian saya, dan kebangkitan Tuhan adalah kebangkitan saya. Mereka yang martir untuk Tuhan dan kerajaannya akan
akan datang bersama dengan kebangkitan pertama dan akan memimpin selama 1000 tahun untuk kerajaannya. Kalau kamu percaya pada firman, kamu tidak akan takut. Tapi mereka memiliki iman yang sebenarnya dalam hati mereka. Ia akan berkata, berapa berkatnya ini. Terima kasih saat saya melihat keluarga saya, leluhur saya, diri saya tidak memiliki berkat untuk menjadi martir. Tapi terima kasih karena kamu memberikan berkat martir ini dan kamu mempercayakan ini dengan hati yang tenang. Kamu berkata, kamu memiliki otoritas membunuh saya, tapi saya memiliki otoritas untuk menyebarkan Injil pada kamu. Hey, tidak peduli apakah saya hidup atau mati, tapi kamu sangat menyedihkan. Apakah kamu hidup di dunia ini selama 1100 tahun? Bukannya kamu harus percaya pada Yesus, menerima keselamatan kekal dan pergi ke surga? Bahkan memiliki postur seperti itu untuk menyebarkan firman. Berdiri dengan tegak. Dan saya berkata sebelumnya juga, tapi apa yang anak umur 45 tahun tahu? Kamu membuat anak itu kelaparan selama 2 hari. Dan kamu membawa anak-anak itu kepada kamu di penjara. Dan petugas-petugas berkata, oh iya brengsek kamu bilang kamu Kristen, kamu pro-Amerika, apa kamu masih percaya pada Yesus atau enggak? Kamu lihat anak kamu menangis kan? Kalau kamu bilang kamu tidak percaya, saya akan berikan ini kepada anak kamu. Dan dia berikan 1 mangkuk sop dan nasi putih. Dan anak kamu mau mati dan dia berkata, Papa, Mama, kamu bilang dong tidak percaya pada Yesus karena mereka memberikan saya makan. Dan kalau kamu punya keyakinan akan hal itu, maka kamu orang yang berani. Tapi ketika melihat anak kamu kelaparan dan gemetar, kamu pikir kamu dan saya bisa berkata, iya saya percaya. Siapapun bisa percaya dalam waktu yang tenang. Di Republik Korea, setiap orang bisa berkata, Tuhan saya percaya kepada kamu. Mereka semua berkata hal itu. Tapi kalau kamu bilang kamu akan percaya, maka kamu akan memberikan besi yang panas kepada anak kamu. Dia cuma 5 tahun. Kalau papa dan mama akan memberikan kesaksian iman, maka mereka akan membakar anaknya. Itu yang terjadi pada perang Korea. Kalau kamu bilang pada percaya pada Yesus, lihat berapa banyak orang yang dilempar ke Changhoan di sumur itu. Bukan 1-2 orang. Saat kamu menerima firman, jangan bilang pekerjaan firman. Jangan anggap enteng. Saya tidak ingin berkhotbah seperti itu. Walaupun kamu percaya atau tidak, kalau saya membaca ayat itu hanya perlu 15 menit. Betapa menyedihkannya. Pekerjaan Allah bekerja tidak hanya bekerja melalui orang-orang yang menyebarkan firman percaya pada Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 13, firman Allah yang kamu dengar melalui kami. Dia berbicara pada pekerjaan penginjilan kan? Pada saat kamu menerimanya, kamu menerimanya bukan sebagai firman kata-kata manusia, tapi sebagai firman Allah. Setiap orang, tahun ini saya percaya akan pekerjaan mukjizat akan terjadi kalau kamu menerima firman bukan sebagai pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Allah. Yeremia berkata kalau Allah membuka gerbang surga dan memberikan firman berkat. Apakah kamu mempercayakan sebagai kata-kata manusia atau firman Allah kepada rumah, bisnis, individu yang menerima firman ini sebagai firman Allah? Ia memberikan berkat bahkan kepada kesehatan kamu. Dan ini adalah Alkitab. Ini bukan kata-kata denominasi atau teologi atau pendeta apapun. Dan Allah mengizinkan transmisi firman melalui mediasi manusia. Pada saat kita melihat Titus 1 dan 2 Timotius 4 ayat 1-2 17, dikatakan kalau Allah ingin memberikan firman melalui manusia. Jadi kamu harus bertemu dengan orang-orang yang baik.
Bahkan ketika anak kamu pergi ke sekolah, kamu harus bertemu dengan guru yang baik kan, dan mereka harus bertemu dengan pemimpin yang baik. Kamu harus berdiri di barisan yang benar. Kalau kamu ada yang berpikir tentang saya, mereka harus bangkit secara sukses sehingga saya bisa mendapatkan manfaat juga kan. Tapi kalau kamu berdiri di barisan yang salah, kamu jadi putus asa. Jemaat terkudus kasih. Allah tidak memberikan Injil kepada malaikat atau siapapun, tapi Ia mempercayakannya pada orang-orang. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru ditulis selama 1500-1600 tahun. 36-40 orang menerima firman dan digerakkan oleh Roh Kudus untuk mencatat Alkitab itu. Itu sebabnya firman ini adalah firman hidup. Ini benar-benar firman yang hidup. Kalau kamu menerima firman ini, maka itu firman itu aktif dan hidup. Apa yang dikatakan 1 Korintus 1 ayat 21. 1 Korintus pasal 1 ayat 21. Di dalam bahasa Ibrani aslinya, firman tidak tahu Allah dengan kemampuannya sendiri. Ini adalah penyelenggaraan dari Allah yang sangat bijaksana. Jadi ini melalui Injil yang kita menginjilkan yang orang-orang bilang bodoh. Dan ini ditulis dalam bahasa asli Ibraninya. Ketika orang-orang percaya pada Yesus, Alkitab, orang-orang pikir itu bodoh. Tapi Alkitab yang bodoh ini ketika Allah tidak melakukannya sendiri, tapi melalui orang-orang percaya. Kalau Ia memberikan firman pada saya dulu, Ia melakukan pekerjaan dalam diri saya. Melalui saya, firman pekerjaan penginjilan ini akan membawa segala sesuatu yang dipredestinasikan sebelum zaman. Dan pembunuh, pendosa, semua baik. Bagaimana jika kamu anak-anak selir? Siapa yang peduli kalau kamu itu anak haram kan? Jadi bagaimana jika mama kamu itu adalah pelacur di Pyongyang? Di dalam Allah tidak ada perbedaan antara orang kusyat atau orang yatim piatu dengan anak tanpa anak, dengan pendidikan atau tidak, semuanya sama. Republic of Korea itu adalah kerajaan Allah, jemaat Allah. Kalau kamu pergi ke surga, itu ada provinsi Gyeongsang, Seoul. Itu mungkin tidak ada gereja yang di bawah surga yang mendiskriminasi lebih dari gereja saya. Rumah saya di Korea Utara, dan kalau saya pindah ke Korea Selatan, saya di provinsi Chola, dan ketika saya join militer, saya dipukul karena semua orang karena mereka berkata ini orang brengsek ini pura-pura datang dari Korea Utara karena mereka tahu dia tahu berapa kata-kata dalam bahasa Korea, jadi saya dipukul-pukuli. Tapi gereja saya tidak mendiskriminasi apakah kamu dari utara, selatan, Chola, Pyongyang, Pyongan. Tidak ada diskriminasi. Dalam hati saya pikir saya tidak suka seseorang dari selatan atau dari Chola, maka saya tidak bisa menjadi pendeta. Kamu tidak bisa menjadi penetua. Kamu mungkin berkata, oh saya dengar orang ini berdoa dan imannya tidak terlalu bagus. Kamu mungkin berkata seperti itu. Kamu tidak berkata orang ini tidak dikualifikasi menjadi penetua karena rumahnya itu dari tempat ini atau tempat itu. Tapi kalau kamu pergi ke gereja lain, saya tidak bohong. Ada gereja Chola, ada gereja Pyongan. Apa itu? Kamu sebut diri kamu orang percaya?
Kita punya banyak pendeta dari Chola daripada tempat lain, dan banyak pendeta dari Chola juga, dari petua dari Chola juga. Kita tidak mendiskriminasikan. Kalau kamu bilang kamu percaya pada Yesus, maka setiap orang bisa ditasbihkan. Jadi saya meminta kepada kamu bahwa mereka semua yang tidak disambut ke gereja ini, kita bisa menyambut mereka, kan? Jadi penginjilan terjadi melalui pengkhotbah, penginjil. Jika tidak ada yang mengkhotbahkan firman, tidak ada yang mendengarkan firman. Tidak ada yang berbagi firman dengan saya, karena saya tidak bisa berbagi firman, saya tidak bisa pergi ke gereja. Jadi mereka yang menyebarkan firman, ketika Allah melihat mereka, dikatakan, kemanapun kamu pergi, saya akan memberkati kamu dengan kekayaan atas segala hal. Ia akan memberikan 1.000 kali, 1.000 kali, 10.000 kali, 10.000 kali berkat. Kalau kamu punya $1.000, berapa banyak 1.000 kali? Berapa banyak 1.000 dari $1.000? Dan lebih dari itu 1.000 kali lagi. Dan setelah itu 10.000 kali lagi. Dan 10.000 kali lagi. Jika Allah berkata, dia akan berikan berkat seperti itu, kamu harus berkata amin dan terima itu. Jadi apa harapan Allah terhadap mereka yang menyebarkan firman? Banyak akan diselamatkan dan datang ke gereja. Gereja itu tempat yang penuh dengan sesuatu yang rusak dan membenarkannya, seperti sehingga mereka bisa menjadi orang-orang baru yang bisa menginjil, membawa orang berdosa lain. Jadi kenapa kamu pergi ke tempat sauna? Kenapa? Kalau kamu sudah bersih, kenapa kamu pergi ke sauna? Apakah orang bersih pergi ke sana? Kamu pergi karena kamu bau dan kamu kotor. Kamu pergi ke tempat sauna karena untuk mengeluarkan kotoran dan membersihkannya. Itu adalah gereja. Gereja adalah tempat kumpulnya pendosa. Dan mereka percaya dengan menjadi orang benar karena percaya pada Yesus, itu sebabnya ada gereja dan setiap orang bisa datang. Tidak peduli apakah kamu anak haram. Itu anak selir. Mamanya adalah pelacur, dia bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Apakah kalau kamu adalah anak pelacur, tidak apa-apa. Apakah kamu anak yatim piatu, tidak apa-apa. Sebelumnya, orang-orang pejabat malah melakukan begitu banyak dosa, kan? Mereka mengambil istri orang, mereka mengambil kekayaan orang, itu jadi masa lalu. Tapi orang yang miskin, mereka yang tidak sekolah, mereka tidak berdosa sebanyak itu. Tapi mereka yang terus menyombongkan diri, mereka datang dari keluarga yang terpelajar, sangat menjijikan. Kan di Korea ada yang bilang kalau ini dari keluarga tulang, mereka yang noble. Tapi mereka yang menerima Injil adalah mereka yang benar-benar berdarah biru. Jadi Rasul Paulus membandingkan dirinya dengan seorang ibu yang sayang pada anaknya. Itu sebab besar saya sayang pada kamu. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Dan dengan kasih sayang, perlindungan, pengorbanan, saya sayang pada kamu. Saya menjaga kamu. Saya menjaga gereja ini seperti ini adalah anak saya sendiri. Dan kamu melihat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 11. Ini ia seperti seorang ayah pada anaknya sendiri, sebuah berkat ya. Saya menjaga setiap kamu seperti seorang ayah kepada anaknya sendiri. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Tesalonika. Dengan hati berkat, dengan hati penuh semangat. Kenapa? Kenapa hatinya sedih dengan kesalahan dan dia ingin semua terjadi dengan baik.
siapa gembala yang sebenarnya, kamu akan, jika ada pemimpin datang ke sini menjadi pendeta hanya untuk mengenyangkan perutnya, mereka akan dihakimi. Rasul Paulus, pekerjaan kepada gereja di Tesalonika itu adalah benar-benar firman yang hidup. Firman bekerja dalam dirinya. Dia tidak bisa bertahan untuk tidak berbagi, tidak bisa tidur. Rasul Paulus menerima firman kasih ini dan menyadari kasih, dan ia menangis dan dia menyebarkan firman ini dan memberikan makanan dan kepada jemaat kudus, dan dia berbicara kepada gereja Tesalonika, dan dia berkata ia tidak pernah masuk dengan diam-diam untuk mengambil kekayaannya atau propertinya atau menipu supaya menerima persembahan supaya bisa kabur. Tapi itu yang dikatakan orang yang Yahudi, jangan tertipu. Paulus itu penipu. Dia berbicara baik, dia mengambil persembahan dan dia kabur. Sama seperti, apakah saat kamu pemimpin, apakah semuanya bunga-bunga atau kupu-kupu? Enggak kan? Tapi depan kamu mereka bilang sepertinya, tapi di belakang mereka mengutuk kamu. Jadi jangan berpegang pada manusia. Kamu pegang pada manusia dan percaya pada mereka, kamu hanya akan kecewa. Mereka yang menerima uang akan menggigit, tapi mereka yang berbagi makan bersama-sama, mereka yang akan menggigit kamu. Itu ada dalam Alkitab kok. Rasul Paulus tidak hanya berkhotbah dengan mulutnya, tapi saat kamu melihat ia berkhotbah dengan hati Allah, dengan hatinya ia berbagi firman. Dan kamu bisa membedakan antara penipuan dan formalitas dan kebenaran kan? Tapi gereja yang ia peduli, ia melakukannya pada saat kesulitan. Karena ia percaya padanya, semua orang kehilangan pekerjaan pada saat itu. Apa yang bisa dimakan oleh istri dan anak-anaknya? Gereja Tesalonika menerima percobaan seperti itu. Firman Allah jadi betapa berharganya firman ini. Itu dalam bacaan hari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Kamu menerima firman Allah yang kamu dengar dari kami menerima bukan sebagai kata-kata manusia, tetapi itu adalah firman Allah. Adam memiliki 2 anak, Kain dan Habel. Yang muda, ia dipukul sampai mati oleh kakaknya. Saat ia menerima firman Allah, ia menerima sebagai firman dari Allah. Keduanya memberikan persembahan, tapi Allah tidak menerima persembahan dari Kain, tapi ia menerima persembahan dari anaknya Habel. Apa yang dikatakan Ibrani 11? Ibrani 11. Ini adalah perbedaan langit dan bumi. Saya akan membaca Ibrani 11 untuk kamu. Ibrani 11 ayat 4. Ibrani pasal 11 ayat 4. Yang lebih tua, yang lebih muda, mereka menyembah Allah, mereka memberikan persembahan. Tapi lebih dari itu, persembahan dari Habel, karena dengan iman Habel memberikan persembahan yang lebih baik dari Kain. Iman dari Kain tuh palsu, tapi iman dari Habel tuh benar. Itu sebabnya ia menerima kesaksian kalau ia benar. Pada saat kita beribadah hari ini, kita harus menerima kesaksian kalau kita itu orang benar. Jadi tolong terima ini. Saya berdoa pada hal ini dalam nama Allah. Kamu harus menerima ini. Jangan melihat waktu. Hari ini adalah hari Tuhan, hari Allah. Apakah kamu tidak tahu kalau pendiri dari gereja Pinggang Cel khotbahnya itu panjang? Yang berikutnya tentang persembahan.
kematian Habel dalam iman. Melalui imannya ia masih berbicara. Kenapa? Karena ia menerima firman sebagai firman Allah dan melakukan pekerjaannya. Apakah Alkitab berbohong? Nggak bisa kan? Allah adalah Allah penuh kekuatan, Allah dengan penuh kemampuan. Tidak ada yang tidak bisa ia lakukan kecuali satu hal, dan itu adalah bohong. Ibrani pasal 6 ayat 18. Allah berkata sendiri, saya tidak bisa bohong. Habel, saat ia menyembah bersama-sama, satu milik Allah, dan Kain, saudara dari Habel, itu adalah milik iblis. Itu adalah hal rohani, tapi akan mereka tahu pada saat itu. 1 Yohanes pasal 3 ayat 12-15. Kita melihat firman itu dicatatkan. Pada saat kamu menyembah dan memberikan hati dan pikiran 100%, tapi jika 99% di sini dan 1% dalam meeting yang kamu miliki pada malam itu palsu. Alkitab berkata, kalau kamu memberikan seluruh hati kamu, seluruh kehendak dan pikiran kamu, kalau kamu beribadah, kamu harus melakukan itu. Itu adalah ibadah yang hidup. Firman Allah hidup di dalam diri kamu dan bekerja. Dan saya berkati kamu dalam Tuhan, kalau berkatnya akan ada pada kamu. Jadi kemanapun firman itu pergi, 3.000 orang berkumpul, ya kan? Kalau kamu lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, 3.000 mendengarkan firman dan mengerti firman dan mereka dibaptis. Kisah Para Rasul 4 ayat 4, mereka yang mendengarkan firman dan mengerti. 5.000 orang laki-laki saja. Kalau kamu hitung perempuan juga, mungkin 10.000 orang datang. Dan Kisah Para Rasul 6 ayat 7, firman disebarkan dan aktif dan bertumbuh. Api menyala-nyala dan begitu banyak pendeta di Yerusalem. Mereka memiliki firman itu, dan Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 24, firman Allah terus bertumbuh dan menyebarkan. Setiap orang, kalau kamu punya firman dalam diri kamu, maka anak-anak kamu akan bertumbuh baik. Hati-hati pada saat kamu pergi ski, hati saat kamu pergi ski, saat kamu menyetir. Lebih dari kamu berkata kepada anak-anak kamu 100 kali. Kalau Allah mengingat mereka 1 kali saja, maka itulah berkat. Jadi walaupun kamu berkata kepada mereka, hei anak-anakku, saya berdoa kepada Allah untuk kamu. Kamu adalah anak-anak Allah. Kamu adalah anak-anak perempuan Allah. Lakukan segala sesuatu dengan hati yang penuh ketakutan, dan mereka tidak mengerti pada saat mereka muda. Mereka yang berpikir, kapanpun saya pergi meninggalkan rumah, papa mama saya berkatanya, tapi ketika mereka pergi SMP, SMA, dan mereka kuliah, kerja, menikah, dan mereka 30-40 tahun, mereka mengingat kata-kata yang dikatakan papa dan mama mereka. Jadi kata-kata firman-firman Allah kepada siapapun diberikan, ini seperti penembak jitu yang mengenakan targetnya. Dan firman Allah memiliki keakuratan 100%. Karena ia melakukan pekerjaan pada mereka yang percaya, maka mereka tidak kembali pada Allah tanpa buah. Kalau Allah berkata ada matahari, maka ada matahari. Kalau jadilah bulan, maka jadilah bulan. Anak-anakku, dosa-dosamu dimaafkan, maka segala penyakit akan disembuhkan. Ini adalah Alkitab. Jadi tolong percaya pada pekerjaan firman. Jadi apa gunanya kamu memiliki tanda di dada kamu? Itu tidak akan memberikan keselamatan. Kamu tidak akan diselamatkan dalam nama presiden atau menteri, tapi hanya dalam nama Yesus dari Nazaret kamu akan diselamatkan. Tolong punya keyakinan seperti ini. Kamu lebih dari 40, 50, 60, 70. Sekarang kamu menyelesaikan segala hal dalam hidup kamu, tapi sekarang kamu keluar kepada Allah dengan tangan kosong. Kalau kamu seperti itu, mungkin belum terlalu terlambat. Saya percaya karena saya belum percaya segala sesuatu sampai hari ini. Saya percaya segala sesuatu hari ini bukan hanya firman manusia, tapi bukan hanya firman pendeta, tapi firman dari Allah yang hidup. Dan
Semoga ada pekerjaan firman terjadi pada diri kita. Saya berkati kamu dalam nama Tuhan. Mari berdoa dalam hari Allah yang Tuhan yang kudus ini, kamu datang ke sini dalam iman dan kamu menyembah salib dan menerima firman darimu. Pada saat mereka mendengar firman, mereka tidak menerimanya sebagai kata-kata seorang pendeta, tapi kata-kata dari Allah yang hidup. Semoga firman itu melakukan pekerjaan dalam diri kita. Apa yang kita lakukan sebelum kita mulai, semoga kita bisa menerima iman, pekerjaan, percaya pada firman. Dan tahun ini semoga berkat kelimpahan bersama di Gereja Pingkang Ceil, bahkan untuk kalian yang datang pertama kali hari ini. Saya percaya ini semua dan menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus Kristus dengan penuh rasa syukur. Amin. Terima kasih.